Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani, bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di Maktab Jaliyah Hayu Salamah Jeddah dalam rangka melanjutkan penjelasan Kitabut Tauhid, masuk ke bab yang ke-21 berkenaan dengan ancaman berlebih-lebihan kepada kuburan orang-orang soleh yang dijadikan berhala yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan pembahasan baru ini yang berkenaan dengan ancaman berlebih-lebihan kepada kuburan orang soleh yang tidak dijadikan berharap pada selain Allah, perlu antum ketahui permasalahan hati yang ada di dalam diri kita bisa menjadi sakit sebagaimana badan pun sakit. Sakit yang menimpa orang itu kalau masalah batin kurang begitu diperhatikan masalah hati, tapi tatkala masalah zahir sangat diperhatikan. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada seorang ahli hikmah, orang bijak, tolong beri nasihat kepadaku. Begitu kata seseorang itu. Kata orang bijak, jika Anda mampu untuk tidak menyakiti orang yang kau cintai, maka lakukanlah. Kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi, apakah ada orang yang menyakiti orang yang dicintainya? Kemudian ahli bijak itu mengatakan bahwasanya bermaksiat itu adalah menyakiti kepada dirinya sendiri. Nah, maksiat itu yang bisa mematikan hati. Maksiat adalah yang bisa membuat hati itu menjadi keras. Begitu. Maka kita mesti mencek dan recheck terus keadaan diri kita. Ya, apakah hati kita itu mati, apakah hati kita itu keras, apakah hati kita itu hidup. Ya, seperti itu. Oleh karena itu Ibnu Mubarak mengatakan, ra'aitu dzunub tumitul qulub wa qad yurisu dzulla idmanuha. Aku memandang bahwasanya dosa itu bisa mematikan hati. Wa qad yurisu dzulla idmanuha, dan sungguh dosa itu akan mewariskan kehinaan bagi orang yang selalu terus melakukan dosa. Wa tarkud dzunubi hayatul qulub wa khairun li nafsika isyanuha. Meninggalkan dosa itu kehidupan hati, dan sebaik-baik bagi dirimu itu adalah meninggalkan dosa. Kemudian Ibnu Qayyim memberikan penjelasan
bahwasanya yang membuat hati itu menjadi kasar dan berkarat itu adalah apa? Kelalaian dan dosa. Untuk membersihkannya pun dengan dua perkara, yaitu dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, istighfar dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Istighfar dalam untuk meminta ampun kepada dosa, zikir itu kelalaian, untuk mengobati kelalaian, maka insya Allah hati kita akan bersih kembali. Nah, zikir termasuk diantara zikir kepada Allah Subhanahu wa taala duduk di majelis ilmu seperti ini. Nah, ini bisa mengobati hati yang keras, karena ilmu yang bermanfaat itu adalah bisa menyembuhkan hati-hati yang sedang gundah gulana, yang tidak memiliki ketenangan. Dan di situ ada nasihat-nasihat yang terdapat di dalam Al-Quran yang bisa menyembuhkan dan penawar hati-hati yang sakit, insya Allah. Bahkan di dalam sebuah hadis dijelaskan lanjutan dari hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man inda. Ya, tidaklah berkumpul suatu kaum yang mana mereka itu membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mereka mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan dan rahmat. Illa najalat al mustaqim wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi dengan rahmat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan disebut-sebut orang yang sedang ada di majlis ilmu itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara keutamaan berzikir, majlis zikir yang benar. Insya Allah menuntut ilmu yang bermanfaat yang diwariskan oleh Nabi SAW dan yang kita kaji. Ini salah satu warisan Nabi SAW yang berkenaan dengan akidah, yaitu tema yang kita bahas di halaqah bab ma jaa annal ghuluwa fi quburis sholihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Bab ancaman berlebih-lebihan kepada kuburan orang-orang soleh yang dijadikan berhala, yang dijadikan kuburan orang soleh itu berhala, tu'badu min dunillah, diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti gulu telah kita sama-sama ketahui adalah melewati batas yang disyariatkan. Jadi berlebih-lebihan kepada kuburan orang soleh itu mengagungkan kuburan orang soleh, berlebih-lebihan dalam mengagungkan kuburan orang yang soleh, karena sesungguhnya mengagungkan kuburan orang soleh itu mengakibatkan kepada kesyirikan, membawa kepada kesyirikan. Karena yang disyariatkan bagi kuburan orang-orang soleh dan kuburan kaum muslimin secara umum, menghormatinya, tidak menghinakannya, menjaganya dari gangguan, menziarahinya dengan cara mengucapkan salam kepada yang mati, mendoakan keselamatan kepada mereka, dan mengambil pelajaran dengan kondisi mereka. Inilah yang disyariatkan. Adapun berlebih-lebihan yang melewati batas yang disyariatkan adalah tujuannya kepada kuburan orang soleh itu untuk mengambil barokah, atau meminta di sisi kuburan, atau sholat di sisi kuburan, atau beribadah di sisi kuburan agar mudah doanya diijabah. Ini namanya gulu. Ini namanya melewati batas. Inilah yang tidak disyariatkan oleh Allah dan tidak disyariatkan oleh Rasulnya. Karena hal yang demikian itu sarana yang membawa kepada kesyirikan. Awthanan, ya. Jadi annal gulu
bahwasanya dulu fi kuburi salih, kuburan orang soleh, yusayyiruha, dijadikan kuburan itu awthanan, sebagai berhala. Yang dimaksud dengan berhala awthanan ini jamak dari wathan. Ya, kalau udah belajar kan mufrad jamak, kalau mufradnya adalah wathan, jamaknya adalah awthanan. Jadi wathan, berhala itu apa yang disembah selain Allah, baik dari kuburan, pohon, batu, atau tempat. Itu yang dimaksud dengan wathan. Adapun sonam, yang dimaksud sonam adalah patung. Patung itu adalah yang diibadahi selain Allah dengan bentuk manusia atau hewan. Ya. Itu perbedaan antara wathan dan sonam. Idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Apabila berkumpul maknanya itu berpisah, dan apabila berpisah maknanya tersendiri. Nah, berpisah, ya, kalau berpisah maknanya sendiri, berarti wathan itu yang diibadahi selain Allah dari bentuk kuburan atau pohon atau batu. Kalau sonam, patung yang berbentuk hewan atau manusia. Gitu. Nah, dijadikan kuburan salih itu sebagai berhala, tu'badu min dunillah, yang diibadahi selain Allah. Dalilnya, ya, larangan, ancaman bagi orang yang berlebih-lebihan dalam kuburan orang soleh yang dijadikan berhala, yang diibadahi selain Allah. Rawa Malik fil Muwatta. Malik, Imam Malik, ya, Malik bin Anas, ya, Imam Darul Hijrah, pimpinan Dar al-Hijrah, salah satu imam yang 4. Satu adalah Abu Hanifah, 2 Malik, 3 Syafi'i, 4 Ahmad bin Hanbal. Nah, yang meriwayatkan hadis itu adalah Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta. Dan Imam Malik bin Anas itu dijuluki dengan Imam Darul Hijrah, imam yang ada di kota Madinah. Jadi Imam Darul Hijrah ini tidak ada seorang pun yang mau berbicara ketika masih ada Imam Darul Hijrah yang ada pada waktu itu. Makanya Imam Malik itu imam yang agung, dinamai dengan Imam Darul Hijrah, yaitu imam yang ada di kota Madinah dan terkenal pada waktu itu, sehingga dikatakan la yufta wa Malik fil Madinah. Tidak ada yang mau berfatwa kalau seandainya Imam Malik ada di Madinah. Ini menunjukkan tentang kedudukan Imam Malik. Imam Syafi'i, sebelum menimba ilmu kepada Imam Malik, kitab Al-Muwatta, saking pinternya Imam Syafi'i, hafal di otak. Jenius, ya kan? Imam Syafi'i itu mengambil ilmu ke Imam Malik yang ada di kota Madinah. Ya, jadi ikhwafillah, yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta yang dihafal oleh Imam Syafi'i padahal masih muda. Anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah kau jadikan kuburanku berhala yu'badu, yang diibadahi. Ya. Jadi Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar menjaga kuburannya, agar kuburannya itu terjaga. Dan alhamdulillah memang doa Rasulullah SAW dikabulkan, tidak seperti kuburan-kuburan para nabi yang dahulu dari kalangan orang Yahudi dan orang Nasrani. Mereka berlebih-lebihan kepada nabi-nabi mereka. Alhamdulillah Nabi SAW berdoa kepada Allah, dan Allah menjaga kuburan Nabi SAW itu di rumahnya Aisyah. Jadi Nabi dikubur di rumahnya Aisyah, sehingga manusia terhalang untuk sampai kepada kuburan Nabi. Ini salah satu bentuk dikabulkannya doa Nabi SAW. Ya begitu.
Jadi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi SAW. Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah kau jadikan kuburanku berhala yang diibadahi. Dilapis-lapis, berlapis-lapis dinding. Dan tidak ada yang sampai kepada kuburan Nabi SAW. Ini sebagai penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengkabulkan apa yang diminta oleh Rasulullah SAW. Jadi ini rahasianya kenapa Nabi SAW dikuburkan di rumahnya sendiri, di rumahnya, di kamarnya Aisyah, sebagai penjagaan dari tujuan manusia untuk berdoa meminta kepada Nabi SAW, sholat di sisi kuburan Nabi SAW, mengambil berkah dengan kuburan Nabi SAW. Alhamdulillah Rabbil alamin. Fa ajaba du'aahu, dikabulkan doa Nabi SAW. Wa akhatahu bisalasati al-jidran, kata Ibnu Qayyim, dikelilingi kuburan Nabi SAW itu dengan 3 lapis dinding, sehingga tidak ada yang sampai kepada kuburan Nabi SAW. Dan yang disyariatkan kepada kuburan Nabi SAW itu adalah mengucapkan salam saja, tidak usah berlama-lama begitu, dan tidak usah berulang-ulang untuk berkunjung sebagaimana para sahabat melakukan hal itu. Tidak ada yang berulang-ulang. Setiap ke Masjidil Nabawi mesti melewati kuburan Nabi SAW, mengucapkan salam. Tidak ada yang melakukan seperti itu. Ya. Tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin pada zaman sekarang ini. Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, apabila datang dari Safar, baru melewat dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, keselamatan bagimu ya Rasulullah. Tidak berlambat-lambat, tidak berlama-lama duduk di situ. Kemudian setelah itu ke arah timur sedikit, Assalamualaikum ya Abu Bakar. Kemudian bergeser sedikit lagi dengan mengatakan Assalamualaikum ya abati, yaitu ya abati berarti Assalamualaikum ya Umar bin Khattab, bapaknya. Kemudian berpaling, gak berlama-lama. Ya, hakada, demikianlah yang dilakukan selayaknya bagi kaum muslimin ketika mengucapkan salam kepada Rasulullah dan kepada kedua sahabatnya. Tidak usah diulang-ulang dan tidak usah berlama-lama. Bahkan sesungguhnya para sahabat ketika di Madinah, tidaklah mereka itu melakukan atau setiap kali masuk ke masjid mereka mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Itu jadi sekali lagi bahwasanya yang dimasyru'kan itu mengucapkan salam, bukan meminta dan berlama-lama berdiam diri di hadapan kuburan Nabi SAW. Kemudian ikhwah billah, perlu antum ketahui para sahabat adalah manusia yang paling paham dengan tujuan yang diinginkan oleh Rasulullah. Karena itu hendaklah kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka tidak berulang-ulang mendatangi kuburan Nabi SAW. Sampai Imam Malik rahimahullah benci kepada manusia yang mengatakan Zurtu qabrar Rasul, aku mengunjungi kuburan Rasul. Benci Imam Malik. Kenapa? Karena sesungguhnya ziarah kepada kuburan Rasulullah SAW tidak ada dalilnya secara khusus. Dan hadis-hadis yang diriwayatkan tentang ziarah kepada kuburan Nabi SAW, hadisnya itu adalah maudhu, hadisnya itu lemah, sangat lemah, mungkar, tidak sama sekali ada dalil asalnya dari Nabi SAW. Gitu. Jadi sekali lagi dalil-dalil yang dibawakan riwayat untuk mengunjungi kuburan Nabi SAW tidak ada dalil yang sahih sama sekali. Yang ada itu adalah dalil secara umum tentang sebuah hadis yang semuanya kita paham. Zurul kubur fa innaha tudzakkiratul maut. Tudzakirukumul maut. Kunjungilah oleh kalian itu kuburan, maka sesungguhnya kuburan itu bisa mengingatkan kalian kepada akhirat. Jadi mengunjungi kuburan Rasulullah SAW itu
masuk ke dalam keumuman perintah ziarah secara umum, begitu. Yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Adapun dalil yang secara khusus mengunjungi khusus kepada kuburan itu sama sekali tidak ada. Ya. Oleh karena itu, ikhwah fillah, ketika kita umpamanya ke Madinah, jangan sampai tujuannya untuk menziarahi kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menganjurkan untuk menziarahi kuburan Nabi SAW semuanya dalilnya adalah lemah. Sebagaimana yang telah diwanti-wanti oleh para ulama, itu hadisnya lemah, tidak ada yang tetap, tidak ada yang sahih. Semuanya dhaif, lemah. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, ya, Ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ishtadda ghadabullah ala qaumin. Allah sangat murka kepada kaum ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ittakhadhu, mereka telah menjadikan kubur anbiya'ihim masajid, menjadikan kuburan nabi mereka itu menjadi masjid. Ini suatu nasihat mesti waspada, ya. Jangan sampai menjadikan kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kuburan nabi mereka itu sebagai masjid, gitu. Ya. Jadi waspada, laknat. Jadi benar-benar dilaknat yang menjadikan kuburan para nabi itu sebagai masjid. Bisa sebagai masjidnya itu ada bangunannya atau tidak ada bangunannya, yang intinya dijadikan ibadah, jadikan tempat ibadah. Ghadabullah, murka Allah. Istadda ghadabullah, Allah sangat murka ala qaumin. Ini kan betul-betul penekanan, mesti waspada bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu murka, dan murka itu merupakan sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah itu murka, Allah itu marah. Sebagaimana Allah memiliki sifat gembira, dan sebagaimana Allah memiliki sifat mencintai, sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam nas. Jadi ini sesuai dengan kegagahan Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti murkanya, marahnya makhluk, bukan seperti gembiranya makhluk, akan tapi layak dengan kegagahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah mesti menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya yang terdapat di dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam hadis ini memberikan penjelasan bahwasanya yang menjadikan kuburan itu masjid, maka sungguh dia itu telah menjadikan kuburan itu berhala yang diibadahi. Pemahamannya bahwasanya orang yang menjadikan kuburan itu masjid, tempat ibadah, maka sungguh dia telah menjadikan kuburan itu berhala yang diibadahi. Tadi kan definisi berhala itu adalah apa yang diibadahi selain Allah, baik dari kuburan atau tempat, ya kan, atau batu, seperti begitu, ya, seperti begitu. Ini pun memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya monumen kuburan yang dibangun yang sekarang itu ada sudah dikelilingi oleh manusia pada zaman sekarang ini, atau di mana sekarang ada kuburan yang diperbesar terus dikelilingi 7 kali putaran sambil musab kuburan. Di mana nih yang ada? Atau juga yang berdadar kepada kuburan, yang menyembelih karena kuburan, meminta kepada kuburan, meminta pertolongan kepada kuburan, berarti itu kuburan itu sudah jadi berhala. Tidak ada perbedaan antara kuburan yang sekarang sudah dijadikan tempat ibadah dan antara Lata dan Uzza dan Manat.
yang diibadahi pada zaman waktu di zaman musyrikin Quraisy. Walaupun penamaannya beda masjid sekarang itu. Kalau dulu kan Lata, Uzza, Manat. Kalau sekarang dinamainya dengan masjid. Walaupun namanya beda, akan tetapi yang kita lihat itu adalah hakikatnya. Jadi nama itu tidak merubah arti. Itulah yang dimaksud dengan berhala, sebagaimana yang dinamakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ikhwatillah, mu'allif meneruskan Walid bin Jarir, ya. Sebelum kita lanjutkan penafsiran Ibnu Jarir, kita ambil faidah dari hadis yang barusan telah kita jelaskan. Ada 3 faidah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Pertama, annal guluwa fi kuburil anbiya yaj'aluha awthanan tu'bad. Bahwasanya berlebih-lebihan fi kuburil anbiya, kepada kuburan para nabi, yaj'aluha, menjadikan kuburan para nabi, awthanan, berhala, tu'bad, yang diibadahi. Bahwasanya berlebih-lebihan kepada kuburan para nabi itu dengan menjadikan kuburan para nabi itu berhala yang diibadahi. Yang kedua, anna minal guluwi fil kuburi ittikhadzaha masajid. Termasuk gulu dalam kuburan itu menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Wa hadza yuaddi ila syirik. Bahwasanya hal ini mengantarkan kepada kesyirikan. Hal ini mengantarkan kepada kesyirikan. Yang ketiga, isbatu ittisafillahi subhanahu wa ta'ala bil ghadabi ala ma yaliku bi jalalihi. Isbat, menetapkan ittisafillah, sifat Allah subhanahu wa ta'ala bil ghadabi, dengan sifat marah, ala ma yaliku bi jalalihi, sesuai dengan kegagahan Allah subhanahu wa ta'ala. Ishtadda ghadabullah, Allah sangat murka. Dalam ayat lain, la maqtullahi akbar, murka Allah sangat besar. Jadi Allah memiliki sifat murka. Nah, orang yang menjadikan kuburan para nabi itu sebagai masjid mendapatkan murka Allah. Walid bin Jarir bisanadihi an Sufyan an Mansur an Mujahid. Menurut Ibnu Jarir, bisanadihi dengan sanadnya. Ibnu Jarir adalah Imam Al-Jalil, imam yang agung, sebagai imam ahli tafsir. Namanya Muhammad bin Jarir At-Tabari. Muhammad bin Jarir At-Tabari, yang memiliki kitab tafsir yang menjadi rujukan para ulama tafsir yang datang setelahnya. Ya. Dan terkenal tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Bukan, adapun tafsir Ahlul Kalam, Ahlul Mantiq itu bukan jadi rujukan bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi tafsir Ahlul Kalam itu kembalinya itu kepada kaidah-kaidah mantiq, ilmu kalam, seperti tafsir Ar-Razi. Tafsir Ar-Razi, juga tafsir Al-Zamakhsyari. Ya, itu dengan logika, dengan ilmu mantiq. Kalau Jalalain enggak. Walaupun ada faidahnya ya tafsir Ar-Razi, tafsir Zamakhsyari dari sisi bahasa dan dari sisi lughah, tapi dari sisi akidah menyimpang, banyak kesesatan dan kejelekan. Satunya apa? Dengan menganggap Al-Quran itu makhluk. Tafsir Az-Zamakhsyari dan tafsir Ar-Razi, semuanya itu dengan cara jadal dan perdebatan. Seperti itu, kaidah-kaidah mantiq dan logika-logika, kemungkinan-kemungkinan, dan mendatangkan masalah-masalah yang tidak bisa dijawab masalah tersebut. Adapun tafsir yang terpercaya itu adalah tafsir yang dibangun di atas firman Allah Azza wa Jalla
di atas kaidah-kaidah tafsir yang terkenal. Mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, mentafsirkan Al-Quran dengan As-Sunnah, mentafsirkan Al-Quran dengan perkataan sahabat, mentafsirkan Al-Quran dengan konsekuensi bahasa Arab. Bimuqtadal lughah Arabiyyah, inilah segi tafsir yang muktabar. Ya, adapun masuk dengan ilmu kalam ini bukan termasuk tafsir. Ya, makanya tafsir yang paling terpercaya itu adalah tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, ya. Setelahnya tafsir Ibnu Katsir. Demikian pula tafsir Al-Baghawi. Itu terpercaya yang bermanhaj di atas manhaj salaf. Gitu. Benar. Adapun yang setelah itu ada campur baur. Ada tergantung arahannya. Ada seperti tafsir Abi Hayyan arahannya kepada ilmu nahwu. Sebagian ulama lagi yang arahannya kepada balaghah seperti tafsir Al-Jamakhsyari. Ada sebagian juga tafsirnya itu arahannya kepada hukum. Itu seperti Al-Qurtubi, tapi itu bagus. Tergantung arahan dari penulis atau penulis atau buku tersebut. Ya, yang jelas ikhwah fillah di sini dijelaskan An Sufyan dengan sanadnya An Sufyan dari Sufyan. Yang dimaksud Sufyan di sini adalah Sufyan Ats-Tsauri, imam jalil, imam yang gagah, tersohor, terkenal dengan ilmu hadisnya dan juga terkenal dalam ilmu fikihnya. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri itu memiliki madhab yang tersendiri, itu madhab Sufyaniyah, akan tetapi sudah hilang, sudah menghilang. Ya, makanya hanya 4 aja yang menetap itu. Ada juga kan madhab itu bukan hanya 4 saja, ada Dzahiriyah, itu juga sudah hilang, Abu Daud Al-Dzahiri. Kalau Sufyan Ats-Tsauri jadi As-Sufyaniyah, madhab As-Sufyaniyah, tapi sudah tidak terbukukan, sudah hilang. Gitu. Al-Mujahid dari Mujahid di sini adalah Mujahid seorang tabi'i yang gagah, termasuk tilmid muridnya Abdullah bin Abbas. Dia mengatakan, ya, Mujahid itu aradtul mushaf ala Ibni Abbas min awwali ila akhiri. Aku menyodorkan mushaf Al-Qur'an kepada Ibnu Abbas dari awal sampai akhir. Aqifu inda kulli ayat. Saya berhenti di setiap ayat. Wa as'aluhu an makna. Saya bertanya kepada Ibnu Abbas tentang arti ayat tersebut. Itu kata Mujahid. Jadi Mujahid Ibnu Jabr ini merupakan ulama mufassir, termasuk ulama mufassir, termasuk murid besarnya, muridnya Ibnu Abbas yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Ibnu Abbas itu Allahumma faqihu fid din, ya kan? Ya Allah, paham dia dalam agama. Jadi ahlu tafsir, ya. Begitu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu masih kecil sudah berkumpul dengan orang dewasa karena keilmuannya. Bisa jadi orang yang masih muda belia, akan tetapi dengan keilmuannya yang cemerlang dia bisa duduk bersama orang dewasa. Ya. Kemudian setelah itu wakada An Mansur, ya. An Mansur juga imam jalil, imam yang gagah, ya, imam gagah dan sikoh kuat juga. An Mansur. Jadi tadi sebelum Mujahid, An Mansur sebagai seorang ulama namanya Mansur bin Al-Mu'tamir, imamun jalil dan sikoh kuat. Kemudian Abu Sufyan An Mujahid, imam ahli tafsir, muridnya Ibnu Abbas. Fi qoulihi ta'ala, tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena menurut Ibnu Jarir dengan sanadnya dari Sufyan, dari Mansur, dari Mujahid tentang firman Allah taala, afara'aitumul Lata wal Uzza, ini adalah nama-nama patungnya orang Arab. Lata ada di Thaif, Uzza ada di Mekah di daerah Arafah, Manat ada di Kudet. Kudet, ya. Jalan yang mau dari Madinah itu. Nah, orang-orang musyrikin itu berihram di tempat-tempat itu apabila mereka mau melaksanakan ibadah haji. Syahid yang ingin kita jelaskan itu tentang Lata. Lata itu adalah orang soleh yang baik. Wa kana yalitu lahumus suwaik.
Lata. Kenapa disebut lata? Karena dia bikin adonan yang dicampur dengan saman untuk berbagi kepada orang-orang yang haji, sehingga banyak manusia yang mencintai dirinya karena saking baiknya. Akhirnya hati mereka itu tergantung kepada laki-laki yang soleh tersebut, yang membuat adonan dan memberi makanan kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, mencurahkan segala kemampuannya untuk memberi makanan. Nah, tatkala meninggal laki-laki yang soleh itu, mereka beriktikaf, berdiam diri di atas kuburannya, sehingga jadilah berhala, namanya Lata. Jadilah Lata yang dijadikan kuburan orang soleh seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya berlebih-lebihan kepada orang soleh itu bisa menjadikan berhala yang diibadahi selain Allah, karena Lata itu sebenarnya orang soleh. Akan terjadi kuburan itu dijadikan berhala. Kenapa dijadikan berhala? Disebabkan berlebih-lebihan. Kalau nggak berlebih-lebihan enggak akan jadi berhala, tapi karena berlebih-lebihan itulah jadi berhala. Wa kadza qala Abu Al-Jauza an Ibni Abbas, demikian pula berkata Abu Al-Jauza. Abu Jauza itu adalah Sufyan bin Abdillah Ar-Rabai. Namanya adalah Sufyan bin Abdullah Ar-Rabai. An Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, kana yaluttu suwaid lil hajj. Kana yaluttu suwaid, ini seperti riwayat Ibnu Jarir, ya kan, membikin adonan, makanya dikatakan Lata. Laki-laki yang soleh membikin adonan untuk dibagikan kepada orang yang berhaji, seperti riwayat Ibnu Jarir. Fi anna Lata, jadi di sini mengatakan syahidnya bahwasanya Lata itu adalah nama laki-laki yang soleh. Mereka gulu di kuburan orang yang soleh tersebut, laki-laki tersebut, sehingga dijadikanlah berhala yang diibadahi selain Allah. Kemudian wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada keduanya, ia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laknat Allah. Ya. La'ana Rasulullah SAW. La'ana Rasulullah SAW. Laknat Rasulullah SAW. Laknat itu adalah jauh dari rahmat Allah, diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalil bahwasanya menjadikan kuburan, ya, menjadi masjid itu termasuk dosa besar dan dilaknat oleh Rasulullah SAW. Ya. Begitu, dilaknat oleh Rasulullah SAW. La'ana Rasulullah SAW. Begitu. Laknat Rasulullah SAW kepada siapa? Laknatnya itu zairatil kubur, kepada wanita-wanita yang menziarahi kuburan. Laknat Allah kepada wanita-wanita yang menziarahi kuburan. Dan jadi laknat itu kan menunjukkan dosa besar, kan? Kalau ada kutukan dalam sebuah hadis itu menunjukkan dosa besar. Seperti ada ancaman dalam sebuah hadis, misalnya yang melewati 2 mata kaki celananya, itu dosa besar. Ini juga yang menziarahi kuburan, ada kata-kata laknat menunjukkan bahwasanya menziarahi kuburan itu diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena dosa besar. Jadi wanita itu diharamkan untuk menziarahi kuburan. Khusus laki-laki. Yang roji itu khusus bagi laki-laki saja ziarah kubur itu. Walaupun para ulama ada yang berbeda pendapat, tapi yang roji bahwasanya diharamkan wanita itu untuk menziarahi kuburan berdasarkan madhab jumhur ahli ilm dengan hadis ini. Karena hadis ini, la'ana Rasulullah SAW zairatil kubur. Laknat Rasulullah SAW kepada wanita-wanita yang menziarahi kuburan. Kalau ada yang berpandangan sebagian ulama, misalnya membolehkan ziarah kubur
dengan mengambil dalil secara umum. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang dari menziarahi kubur, fajuruha, maka hendaklah sekarang menziarahinya. Fa inna tudzakirukumul maut, maksudnya ziarah kubur itu bisa membuat ingat kepada kematian. Ini lafaz umum. Ada yang berpendapat seperti itu. Yang masuk padanya laki-laki dan perempuan. Dijawab. Pertama jawabannya bahwasanya perkataan fajuruha, hendaklah kalian menziarahi kuburan, ini khitab bagi laki-laki. Dan khitab bagi laki-laki tidak termasuk kepada wanita. Jawaban yang kedua, kalau bahwasanya itu memang masuk kepada khitab wanita, yaitu umum bagi laki-laki dan perempuan, maka dengan dalil yang tadi dikhususkan dengan dalil ini. Setelah umum, dilarang wanita itu untuk menziarahi kuburan. Kalau seandainya umum, memang itu khitabnya bagi laki-laki dan perempuan. Dengan dalil dari Ibnu Abbas ini, la'ana Rasulullah zairatul kubur, laknat Rasulullah kepada wanita-wanita yang menziarahi kuburan. Berarti dikhususkan bahwa saja perempuan itu dilarang berdasarkan kekhususan dalil ini. Jadi ikhwatillah, intinya bahwasanya pendapat yang sahih itu bahwasanya wanita itu terlarang untuk menziarahi kuburan, walaupun ada banyak sebagian orang ahli fikir, ahli yang membahas pada zaman ini menulis masalah seperti ini membolehkan wanita untuk menziarahi kuburan, akan tetapi pendapat itu adalah pendapat yang lemah. Ya, walaupun ahli fikir, ahli bahas dan lain sebagainya, akan tetapi pandangannya itu adalah pandangan yang lemah. Jadi laknat Rasulullah SAW zairatul kubur, laknat Rasulullah kepada wanita yang menziarahi kubur, wal muttakhidina 'alaihal masajid, dan yang menjadikan di atas kuburan itu adalah masjid. Kalau wal muttakhidina 'alaiha masjid telah kita ungkapkan pada penjelasan yang dulu. Laknatullah al-Yahud wan Nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, telah menjadi kuburan mereka masjid. Laknat, terlaknat, terkutuk, jauh dari rahmat Allah. Wasuruj, dan yang menjadikan kuburan itu ada lampu-lampu. Jadi kuburan itu dinyalakan, ada lampu-lampu. Nah, ini sarana berlebih-lebihan atau sarana yang membawa kepada kesyirikan. Karena bisa membuat pandangan manusia yang bodoh kemudian mengunjungi kuburan tersebut, berulang-ulang untuk mengunjungi kuburan tersebut, kemudian membawa kepada kesyirikan. Jadi tidak boleh menerangi kuburan. Bahkan jadikanlah kuburan itu kosong dari cahaya, jadi gelap. Apabila memang dibutuhkan ketika di waktu malam untuk mengkubur, hanya sekedarnya saja untuk lampu, udah begitu dihilangkan lagi. Tapi yang dilarang itu menjadikan kuburan itu jadi ada lampu di mana-mana, menyala-nyala seperti itu yang dilaknat. Jadi yang dapat kita ambil dari hadis ini, pertama ya, insyaallah alhamdulillah satu bab selesai pada hari ini ya. Yang pertama, tahrimul ghulu bil qubur bittikhadhiha mawatin ibadah li'annahu yufdi ila syirik. Tahrimul ghulu, haramnya ghulu, berlebih-lebihan, fil qubur, di kuburan, bittikhadhiha, dengan menjadikan kuburan, mawatina ibadah, tempat-tempat ibadah. Kenapa? Li'annahu yufdi ila syirik, karena membawa kepada kesyirikan. Li'annahu yufdi ila syirik, karena membawa kepada kesyirikan. Yang kedua, tahrimu tanwirul maqabir, haramnya menerangi kuburan. Li'anna dzalika wasilatun li ibadatiha, karena sesungguhnya menerangi kuburan itu sarana untuk mengibadahi kuburan. Sarana untuk mengibadahi kuburan. Yang ketiga, annal ghuluwa fil quburi minal kabair, berlebih-lebihan dalam masalah kuburan itu termasuk dosa besar. Yang keempat, anna illatan nahyi anis salat indal kubur
alasan larangan sholat di sisi kuburan hiya khaufus syirik, khawatir kesyirikan, takut kesyirikan, la li ajlin najasah, bukan karena najis. Bukankah kita tidak boleh sholat di kuburan? Tempat-tempat yang dilarang kita untuk sholat itu WC dan kuburan. Nah, ilah larangan untuk dilarangnya sholat di kuburan itu bukan karena najis, bukan, tapi takut kesyirikan. Di anna Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW berqarana baina ittikhadhiha masajid, menggabungkan antara menjadikan kuburan sebagai masjid, wa israjiha, dan menerangi kuburan, wa la'ana 'alal amrayni, dilaknat dua perkara tersebut, menjadikan kuburan dan menerangi kuburan, menunjukkan bahwasanya alasan larangan ibadah di kuburan itu bukan karena najis, akan tetapi khawatirnya kesyirikan. Walaysa la'nu 'ala israjiha min ajli najasa, dan bukan pula laknat membikin lampu-lampu di kuburan juga min ajli najasa, bukan karena najis. Fakada as-sholat indah, demikian pula sholat di sisi kuburan, larangan itu bukan karena najis. Bisa dipahami ya? Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Ya. Ada pertanyaan? Iya, iya. Pertanyaan dari sini terus ke sana ya, terus ke sana, tapi yang mudah-mudah aja, nggak apa-apa, asal tidak di WC sholatnya. Iya, asal tidak di WC sholatnya. Kalau menyatu tapi sudah dibentuk sebagai kamar, itu adalah kamar. Sedangkan yang sebelahnya tidak di WC sholatnya. Kalau menyatu tapi sudah dibentuk sebagai kamar, itu adalah kamar. Sedangkan yang sebelahnya itulah nanti sebelah sana. Ya. Apakah larangan untuk bersiarah itu juga termasuk larangan bagi ahli waris kan? Misalkan anak perempuannya mau... Iya, semuanya. Iya. Karena alasan dilarangnya itu karena wanita itu pertama adalah lemah. Dan apabila melihat kuburan kerabatnya dari anaknya atau ayahnya atau saudaranya atau suaminya, wanita itu tidak bisa mengekang dirinya, sehingga ia cengeng lah, akhirnya niyaha, yang dilarang dalam agama, niyaha, ya kan? Seperti itu. Itu sebenarnya alasannya. Karena wanita itu adalah lemah. Karena wanita itu adalah lemah, dilarang untuk menziarah kuburan. Cukup aja berdoa di rumah. Begitu. Dan ini memang sulit untuk mempraktekannya dalam kondisi pada zaman sekarang ini. Semuanya juga wanita mau apapun berkunjung. Tapi insya Allah wanita itu ketika komitmen di atas agama di zaman keterasingan ini akan menjadi mutiara. Insya Allah ya. Bismillah, kita sebagai suaminya untuk mendukung untuk komitmen di dalam masalah satu sisi ini, tapi bermuamalah kepada yang lain tetap komitmen untuk berbuat baik, menyapa dan lain sebagainya. Tapi dalam masalah ini komitmen untuk mengamalkannya, insya Allah tambah mulia di sisi Allah, insya Allah, dan manusia pun akan menghormatinya. Ya Pak ya, ya silakan. Kenapa ketika ziarah kubur ke makam Rasul menggunakan assalamualaikum? Padahal Rasul sudah goib, sudah nggak ada. Itu kan sunnah. Kenapa pakai buta? Kenapa ditanya? Kenapa assalamualaikum? Mau assalamualaikum silakan. Mau assalamualaikum silakan. Sudah goib Rasul itu. Allah juga baik. Bukankah kita juga disunahkan oleh Rasulullah untuk mengucapkan assalamualaikum? Ya, assalamualaikum ya ahlal kubur, itu juga goib kan ya. Akan tetapi kita mengikuti sunnah dan dalil yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh bertanya kenapa. Karena itu yang disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengucapkan kepada melewati yang di kuburan itu dengan mengucapkan assalamualaikum atau assalamualaikum, sama aja. Mau domir anta atau domir kum, mau jama, silahkan. Gak ada.
At-tahiyatu lillah wassalawatu wathayyibat. Lihat Pak. Iya. At-tahiyatu lillah wassalawatu wathayyibat. Assalamualaikum ayuhan Nabi. Itu sebagai penghormatan. Salah satunya. Terus kalau dicontohkan oleh Rasulullah dalilnya seperti itu, apakah kita berubah? Seperti begini aja Pak. Sholat subuh itu kan 2 rakaat. Kita kan masih segar ya. Udah aja lah diganti jadi 4 rakaat bisa. Itu, jadi ibadah itu sudah ditetapkan karena itu dalam rangka bentuk ibadah. Jadi kita itu berdoa juga itu dalam rangka bentuk ibadah yang dicontohkan, yang dipraktekkan oleh Rasulullah dan juga diikuti oleh para sahabat. Jadi ibadah itu tauqifi, mengikuti dalil. Bagaimana Pak? Masih belum paham ya? Ini datang ke rumah Insya Allah nanti bisa paham. Iya sekarang. Habis belajar nahu ya benar. Karena belajar ilmu nahu jadi pintar sih Bapak. Langsung dipraktekkan. Iya. Apakah dalam berziarah kubur kita hanya sebatas mengucapkan assalamualaikum ya ahli kubur? Udah gitu aja. Itu yang disunahkan. Kita ziarah banyak mereka itu membayar baca surat yasin. Iya itu tidak disunahkan. Salah ini. Itu tidak disunahkan berarti ibadah. Bahkan itu merupakan kesalahan. Merupakan kesalahan dalam berziarah. Karena ziarah kubur itu ada ziarah yang disyariatkan, ada ziarah yang dilarang. Ziarah yang dilarang. Ziarah kesyirikan, ziarah wasilah kepada kebid'ahan dan lain sebagainya. Jadi ziarah yang disyariatkan itu tadi. Assalamualaikum ya ahlad diyar wa inna insyaallah bikum lalahikun nas'alullah lakumul afa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Sudah ya udah pulang. Enggak ada doa di situ, ada yasinan dan lain sebagainya, enggak ada. Enggak ada nginep di situ. Apalagi nginep. Kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya jam 1 malam nih ijabahnya. Jangan sampai sekali lagi berlebih-lebihan di kuburan. Akan tetapi kita menghormati kuburan, tidak menghinakan kuburan. Caranya dengan mengikuti yang disyariatkan oleh Rasulullah. Nggak ada ngatamin Ustaz. Hah? Ngatamin nggak ada. Nggak ada. Inilah yang jadi masalah. Jadi menghormati bukan mengagungkan. Menghormati dengan mengagungkan lain. Iya Pak. Ya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah perbedaan antara sholat di masjid yang di sampingnya ada kuburan dengan sholat di masjid yang di sampingnya ada WC? Karena di situ ada larangan sholat di WC dan ada larangan sholat di kuburan. Mana ada dindingnya? Makanya kan apa tadi itu WC larangannya itu karena najis. Bukan di Kalau sholat WC. kuburan karena syirik. Harus dibedakan tuh. Bisa dikiaskan gitu. Ya, ada perbedaan. Kalau larangan WC itu karena najis, ya jangan di WC-nya. Kalau kuburan karena syirik, jangan karena syirik itulah kita mesti mewaspadainya. Sekalipun kuburannya di Ya, luar masjid. iya, diusahakan seperti itu. Ya, jazakallah khair. Ya. Setelah berwudu kita disunatkan berdoa, tapi masih di dalam WC apa boleh? Keluar dulu. Kalau enggak ya di hati doanya. Jangan sampai dijaharkan. Iya. Insya Allah cukup. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah ya paham ya. Insya Allah paham. Yang terpenting paham dan amalkan dikit-dikit gitu. Terutama untuk diri kita sendiri, terus memberikan saran-saran kepada keluarga kita, tapi pelan-pelan. Ya, jangan tergesa-gesa. Insya Allah mudah-mudahan menyentuh ke dalam hati. Kalau kita menasihati dari hati, masuk juga ke hati seseorang. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.